Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menunaikan sholat subuh secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan seperti biasa, yaitu mentadaburi ayat-ayat Allah dan mengkaji hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang hanya kepadanya lah kita berharap ridhonya, agar kita dan keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ahlul Quran dan ahlul Jannah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad bin Abdullah beserta keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga akhir kiamat kelak. Mari sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita di surat Al-Baqarah ayat 154 ya, 154 dan 145 kemudian 169 ya ayatnya. Kita baca satu-satu ya. Dari mulai surat Al-Baqarah ayat 154 dulu ya. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, mereka telah mati. Maka jangan dibilangin tuh orang udah mati gitu Yang terbunuh di jalan Allah, yang matinya mati syahid ya. Dalam peperangan Uhud itu sahabat-sahabat Nabi nggak boleh dibilangin mati ya. Jangan kamu mengatakan orang yang terbunuh di jalan Allah itu mereka telah mati ya. Kenapa? Sebenarnya mereka hidup ya. Sebenarnya mereka hidup di alam lain yang bukan alam kita ini ya. Bukan di alam dunia, tempat mereka mendapat kenikmatan-kenikmatan di sisi Allah. Mereka lebih mendapatkan kenikmatan dibandingkan kita ya. Dia mendapatkan rezeki di alam kubur sana ya. Dan hanya Allah sajalah yang mengetahui bagaimana keadaan kehidupan di alam itu. Nggak ada yang tahu bagaimana kehidupannya dia di sana. Tapi dijelaskan bahwa dia mendapatkan kenikmatan gitu. Makanya nggak boleh dibilangin mati ya. Itu orang mati gitu nggak ada. Yang di jalan Allah itu ya terbunuh di jalan Allah. Jadi kalau ada ulama-ulama yang terbunuh itu biasa, mereka mendapatkan juga seperti para sahabat ya. Karena rurutannya begitu dicontohkan oleh para sahabat yang terbunuh di jalan Allah. Maka banyak juga para tabi'in yang terbunuh di jalan Allah, para tabi'in dan bahkan para ulama-ulama terbunuh di jalan Allah. Jadi jangan dibilangin orang-orang ini mati, bukan. Mereka mendapatkan kenikmatan di sisi Allah. Nikmatnya nggak bisa dibayangkan karena hanya Allah saja yang tahu mendapatkan kenikmatan itu orang-orang itu ya. Yang jelas siapa saja orang yang terbunuh ya di jalan Allah, berjihad di jalan Allah, sama orang tuh kayak orang lagi belajar Al-Qur'an dibunuh gitu ya kan, banyak orang yang mendakwahkan Al-Qur'an dibunuh, banyak kan? Banyak, bukan sedikit ulama-ulama terbunuh itu ya. Bahkan ada yang ditembak mati. Mereka nggak mati, tetapi mereka hidup ya. Sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya.
Jadi orang yang mengatakan bahwa mereka mati, sesungguhnya mereka nggak sadar. Dan kematian itu sudah izin dari Allah. Tanpa izin juga ditembak nggak bakal mati. Ya, dibunuh pun nggak mati dia. Kalau nggak ada izin dari Allah, Ya. Lanjut ayatnya dibuka. Ya. Di surat Al-Imran tuh ayat 145-nya nih. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa may yurid thawabal akhirati nu'tihi minha wa sanajzi syakirin. Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah. Maka kalau orang yang beriman nggak ada rasa takut. Tanpa izin dari Allah, ada orang tuh yang dilempar dari mobil sedang kencang-kencangnya berjalan, dia masih tetap hidup. Gitu. Ada orang yang dipanah tuh dengan panah yang banyak, dia masih tetap hidup. Kenapa? Karena belum ada izin dari Allah untuk mati. Jadi nggak ada kekhawatiran buat orang beriman. Segala sesuatunya harus ada izin dari Allah. Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah. Ada orang duduk-duduk doang dia bisa mati juga, meninggal dunia dia. Ya. Sebagaimana ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Ajal itu sudah ditetapkan. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal sudah tiba, tidak dapat dimajukan dan tidak dapat dimundurkan. Jadi hidup itu tanpa ada rasa khawatir bahwa kematian sudah ada waktunya. Ajalnya itu sudah ditetapkan oleh Allah dan itu ada izin dari Allah. Makanya hidup itu tenang-tenang saja gitu. Maka lanjutan ayatnya wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha. Barang siapa menghendaki pahala dunia, balasan di dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Kalau kita niatnya karena dunia, maka Allah berikan. Gitu. Karena dunia. Gitu. Makanya dibilangin tuh di hadis, biasanya hadis populer itu di seluruh kitab pasti di awal biasanya. Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasuli fa hijratuhu ila Allah wa rasuli. Wa man kana hijratuhu lid dunya aw imra'ati yunkihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Kalau dia hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa hijrahnya karena perempuan atau karena dunia, maka diberikan oleh Allah. Gitu juga kita mau belajar, niatnya harusnya lurus niatnya gitu. Ada orang niat belajar pengen mengalahkan orang lain gitu kan, pengen jadi perdebatan, dia belajar cuma pengen begitu doang, nggak benar. Niatnya karena Allah, karena itu perintah Allah dan Rasulnya gitu. Maka dia dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Maka Allah berfirman, barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dia hanya dapat dunianya saja. Dia dapat dunianya. Allah itu adil ya. Dia mau dunia dikasih dunia. Jadi kalau minta dunia dengan akhirat gitu ya. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Diberikan oleh Allah. Kalau kita niatnya urusan akhirat, maka kita selalu berharap kepada Allah ya, bermohon kepada Allah untuk mendapatkan pahala akhiratnya. Apa yang kita lakukan ini, nanti kita lihat apa saja ya sunnah-sunnahnya ketika menjelang kematiannya. Ada berapa sih sunnahnya menjelang kematian? Nggak tahu ya. Belum pernah ngelihat orang sakaratul maut ya, belum ya. Nanti kita lihat, kita baca. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Maka banyak-banyak bersyukur kita itu kepada Allah ya, sehingga dibalas oleh Allah pahala dunia dan akhirat.
Kemudian dilanjutkan di surat 3-nya ya, ayat 169-nya tuh. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Dan jangan sekali-kali, enggak boleh, dilarang oleh Allah ya, kamu mengatakan bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Gugurnya di jalan Allah gitu. Peperangan di zaman para sahabat ya, dakwah para tabi'in, dakwahnya para tabi'in, dakwahnya para ulama, banyak yang berguguran ya, dibunuh oleh orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka hidup di sisi Tuhannya, mendapat rezeki ya. Mereka hidup di sisi Allah, hidup dalam alam yang lain ya, mendapatkan rezeki. Jadi mereka enggak nyari duit, enggak nyari rezeki saja, dia mendapatkan rezeki gitu. Enaknya tuh orang dulu. Jadi beruntung orang-orang yang meninggal di jalan Allah gitu. Para ulama juga begitu, banyak yang meninggal tuh, ulama-ulama tuh di pesantren dibunuh sama PKI itu bukan sedikit dulu, bukan sedikit ya, ulama-ulama dibunuh itu. Sampai ulama-ulama kabur ya, meninggalkan pondok pesantrennya, dikejar-kejar sama PKI. Itu PKI, hati-hati PKI itu, memang komunis namanya juga, nggak punya Tuhan gitu. Maka tindakan apa saja ya yang sunnah dilakukan kepada orang yang sakratul maut ya. Yang pertama, kalau kita ada saudara kita, ada keluarga kita yang sedang dalam keadaan sakratul maut ya, entah itu di rumah sakit, entah itu di rumah kita sendiri. Tapi yang sebaiknya sih di rumah. Kalau di rumah sakit kan banyak yang sunnah-sunnahnya nggak bisa dilakukan. Kayak kalau dia di tempat tidurnya nggak bisa dihadapkan ke kiblat ya. Kalau di rumah kan bisa dihadapkan ke kiblat orang yang sakaratul maut itu ya. Yang pertama, bagaimana sih kalau kita menghadapi orang yang meninggal dunia itu? Yang pertama, menalkinkan. Talkin itu bukan dikuburkan, dibacain dia, orang yang sudah mati dibacain, disuruh ikutin, bukan. Talkin itu mengajari orang yang sedang mengalami sakratul maut gitu, dengan ucapan la ilaha illallah ya. Ucapannya cuma itu ya. Jadi jangan ngajarin yang aneh-aneh gitu ya. Karena Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqinu mautakum la ilaha illallah." Tuntunlah, jadi menuntun orang yang sedang sakaratul maut, orang-orang yang sedang mengalami sakaratul maut untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Jadi hadisnya kayak begitu. Enggak usah diajarin, ayo baca asyhadu an la ilaha illallah, enggak usah. Ajarkannya bagaimana? La ilaha illallah gitu. Saudara kita, keluarga kita, terutama istri kita ya, terutama istri kita dan anak-anak. Kalau dia mau sakratul maut, ajarkan dia dengan kalimat la ilaha illallah. Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu juga meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiruhu kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir perkataannya setelah meninggal adalah ucapan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, maka ia akan masuk surga. Talqin itu dilakukan ketika orang yang mengalami sakaratul maut tidak melafalkan kalimat syahadat. Jadi enggak melafalkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi melafalkannya la ilaha illallah. Jika ia telah melafalkan kalimat syahadat, maka talqin tidak perlu dilakukan. Kalau orang yang mau meninggal sudah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, dia nggak perlu ditalqinkan, nggak perlu lagi. Makanya kalau kita mau mau meninggal, bersiap-siap tuh ya mengucapkan itu. Kira-kira bisa nggak? Tergantung amal. Tergantung amal, kemudian Allah rahmati. Jika ia telah melafalkan kalimat syahadat, maka talqin tidak perlu dilakukan. Talqin juga ditujukan bagi orang yang sadar dan mampu berbicara. Jadi orang yang sakaratul mautnya masih dalam keadaan sadar dan mampu berbicara.
Karena orang yang akalnya hilang tidak mungkin ditalkin. Kayak orang gila gitu, akalnya udah hilang gitu. Makanya kalau ada orang pikirannya aneh-aneh terus, ketika dia sakaratul maut sudah akalnya hilang, sudah nggak dengar lagi itu yang kayak gitu-gitu. Sementara itu orang yang tidak mampu berkata, ada orang bisu gitu, ada orang yang bisu kan, ada tuh orang bisu ya, ada orang bisu. Ya. Hendaknya mengulang-ulang kalimat syahadat di dalam hatinya saja. Kita bilangin. Talkinkan orang yang bisu. Kan ada juga kasihan orang yang bisu itu, betul nggak? Yang bisu. Dari lahir ada. Ada, iya kan? Gitu. Tapi dia nggak ada dosa ya kalau orang bisu gitu. Apanya? Nggak ada dosa kalau dia kan nggak paham. Ya, kalau maksiat ya dia berbuat maksiat, ya biar orang bisu ada yang berbuat maksiat nggak? Ada. Dia berdosa juga. Gitu. Berdosa juga. Orang nggak dengar tuh ya, orang nggak dengar, orang bisu itu repot itu, kan? Iya. Repot. Makanya harus pakai apa namanya? Tak bahasa isyarat. Ya, bahasa isyarat. Kalau nggak dengar, tapi kan ngerti bahasa gitu. Iya, ngerti bahasa. Tapi kalau orang bisu, pakai ini aja kalau pakai wamin gitu ya. Jadi para ulama itu mengatakan hendaknya seorang tidak memaksa orang yang sedang sakaratul maut dengan talqin dan tidak mengatakan ucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi jangan dipaksa. Ayo ucapin aja. Ucap, nyebut but gitu. Ini kalau ada orang yang kayak gitu pegang tangannya seret keluar karena dia mengganggu orang yang sedang sakaratul maut. Nggak boleh itu karena dikhawatirkan membuatnya bosan bahkan marah. Nanti dia bisa marah sama Tuhannya. Kasihan orang itu. Jangan sampai begitu ya. Orang yang menalkin hendaknya mengucapkan kalimat itu hingga kira-kira ucapannya dapat didengar dan dipahami oleh orang yang sakaratul maut. Gitu. Lihat orangnya. Makanya orang itu nggak boleh banyak-banyak kalau ada sakaratul maut itu di ruangan itu nggak usah banyak-banyak ya. Orang-orang yang terpenting saja dan nggak banyak bicara. Jangan mengganggu orang yang sedang akan menghadap Tuhannya. Apabila ia telah mengucapkan kalimat syahadat sekali, maka talqin tidak perlu diulangi lagi selama ia tidak mengucapkan kata-kata yang lain setelah itu. Kalau orang yang mau meninggal itu sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasulullah, terus dia diam saja gitu, sudah jangan ditalqin lagi. Diam, semuanya diam. Menunggu sampai dia meninggal dunia. Jika ia memang mengucapkan kata-kata yang lain setelah itu, maka pembacaan kalimat la ilaha illallah perlu diulangi. Dia bilang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Aduh sakit gitu kan. Baru kasih talqin lagi dia. Itu caranya itu ya. Jadi jangan diulang kalau sudah dia baca la ilaha illallah tanpa mengucapkan yang lain. Tapi kalau dia mengucapkan yang lain, maka diulang. Itu cara menalqin. Ini sunnah-sunnahnya kita dalam mengajarkan kepada orang-orang yang sedang sakaratul maut. Maka barang siapa yang mengajarkan itu dan membiasakan dia mengajarkan menalkin orang-orang yang sakaratul maut, mudah-mudahan dia dalam sakaratul mautnya juga ada yang mengajarkan gitu. Kan biasanya begitu. Tanaman itu akan dipetik ketika dia juga memanen. Ya. Makanya ajarkan gitu. Kalau ada keluarga kita ya. Gitu. Kemudian yang kedua, menghadapkan tubuhnya ke arah kiblat dan membuatnya berbaring miring ke arah kanan. Seperti orang kita mau tidur tuh, ya mau tidur, tempat tidurnya ngadepnya ke sana, gitu ya. Ngadepnya ke kiblat. Jadi wujudnya ke utara. Iya, palanya ke utara. Ya. Abu Qatadah meriwayatkan bahwa ketika tiba di Madinah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya tentang Bara bin Ma'rur. Para sahabat menjawab, ia telah wafat. Sampai Madinah, Rasulullah nyebut sahabatnya yang bernama Bara bin Ma'rur. Kemudian para sahabatnya menjawab bahwa Bara bin Ma'rur itu telah wafat. Sebelumnya ia berwasiat agar sepertiga hartanya diserahkan kepada engkau dan agar ia dihadapkan ke arah kiblat ketika sedang sakaratul maut. Jadi para sahabatnya bilang begitu sama Rasulullah. Mendengar jawaban itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ashabal fitrata wa qad radadtu thulutsa malihi ala waladihi." Apa yang telah dilakukannya sesuai dengan fitrah, benar itu.
Bara bin Ma'rur itu benar, fitrah. Dan sungguh aku telah mengembalikan hartanya kepada anaknya. Yang sepertiga itu diwasiatkan dikembalikan kepada anaknya. Kemudian beliau mensalatkannya, beliau berdoa, Allahumma gfir lahu warhamhu wa adkhilhu jannataka wa qad fa'alta. Ya Allah, ampunilah ia. Enak benar nih Bara bin Ma'rur, iya kan? Didoain sama Nabi. Ya Allah, ampunilah ia, sayangilah ia, dan masukkanlah ia ke dalam syurga. Berarti Bara bin Ma'rur ini termasuk sahabat Nabi yang masuk surga. Karena apa? Karena didoain sama Nabi nih, ya. Sungguh engkau telah melakukannya atau mengabulkan doaku. Tuh. Enak bener. Makanya orang yang kuat memegang sunnah-sunnah Nabi itu mendapat doa dari Nabi. Gitu. Karena beresiko orang yang memegang sunnah itu beresiko. Hakim mengatakan, aku tidak mengetahui sahabat yang memerintahkan orang yang sedang mengalami sakaratul maut agar dihadapkan ke arah kiblat kecuali dirinya. Jadi hanya Bara bin Ma'rur, dia cuma bilang gitu. Padahal Fatimah saja gitu dihadapkannya ke kiblat, ya. Gitu. Imam Ahmad meriwayatkan bahwa Fatimah binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghadap ke arah kiblat kemudian tidur miring ketika akan meninggal. Tidurnya miring. Gitu juga kita, ya. Maka kalau mulai tidur gitu ngadepin ke kiblat, urusan nanti setelah udah ngadep kiblat ngadep ke timur, itu kan namanya orang tidur, ya. Apalagi kalau tidurnya suka jungkir balik, muter-muter, ada juga orang yang kayak begitu, ya kan. Tapi ketika kita berdoa kita hadapkan tidur kita menghadap kiblat. Mana tahu nanti ketika kita sakaratul maut dalam keadaan seperti melakukan para sahabat yang dilakukan oleh para sahabat, ya. Kemudian yang ketiga membaca surat Yasin tuh, ya. Surat Yasin tuh dibacakan untuk orang-orang yang sakaratul maut. Gitu. Kalau malam Jumat mah kita baca apa? Baca surat Al-Kahfi, ya. Maka kalau baca surat Yasin ketika orang sakaratul maut. Ma'qil bin Yasar meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Yasin qalbul Quran, la yaqra'uha rajulun yuridullah wad darul akhirah illa ghufira lahu waqra'uha ala mautakum. Surat Yasin adalah jantungnya Al-Qur'an. Tiada balasan bagi seseorang yang mengharapkan ridha Allah dan negeri akhirat yang membaca surat ini kecuali dosa-dosanya diampuni. Bacakanlah surah ini kepada orang-orang yang sedang sakarat. Jadi perintah Nabi membaca surat Yasin itu kepada orang yang sedang sakarat. Bukan orang yang sudah mati, tapi orang yang sedang sakarat. Itu kata Nabi. Jadi kita ngikutin. Kalau ada orang sakaratul maut, kita bacain surat Yasin. Kalau udah mati, enggak. Gitu. Jangan dibalik-balik, makanya kaji itu hadis-hadis Nabinya, ya. Kata Ibnu Hibban, ya, ini ulama besar ini, mengatakan maksud sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang hampir meninggal, bukan orang yang telah meninggal. Dibacakan itu orang yang hampir meninggal, bukan orang yang telah meninggal. Hal itu dikuatkan dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dari Sofwan bahwa ia berkata, para syekh berkata, apabila surat Yasin dibacakan kepada orang yang sedang mengalami sakaratul maut, maka sakaratul mautnya itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Sebagian ada orang di luar membacakan surat Yasin, sebagian orang mentalkin, ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, setelah dia meninggal memejamkan matanya, ya. Ini berdasarkan sebuah keterangan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi Abu Salamah. Ketika itu pandangan mata Abu Salamah telah tertuju ke suatu arah, maka beliau memejamkannya kemudian bersabda, sesungguhnya apabila roh dicabut dari jasad diikuti oleh pandangan mata mayat, maka dipejamkan. Itu yang keempatnya, ya. Yang kelima, menutupi tubuh mayat, ya, menjaga auratnya agar perubahan bentuk tubuhnya tidak terlihat, karena orang yang sudah meninggal itu pasti ada perubahan bentuk, ya. Nanti jangan sampai jadi fitnah, ya. Jadi biasanya perutnya besar. Ya jangan, makanya ditutup, ya. Jadi jangan supaya jangan jadi pembicaraan gitu, ya. Kemudian yang keenam,
bersegera membereskan jasad mayat setelah jelas-jelas meninggal ya. Jadi disegerakan itu ya. Segera memandikan, mensolatkan dan menguburkannya karena dikhawatirkan jasadnya membusuknya. Karena Husain bin Wahwah meriwayatkan bahwa Thalha bin Bara sedang mengalami sakit. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang menjenguknya dan bersabda, sesungguhnya aku melihat Thalha meninggal, beritahu aku keadaannya dan segeralah mengurusnya, karena sesungguhnya mayat seorang muslim tidak patut ditahan di tengah-tengah keluarganya. Jadi disegerakan ya. Jadi segerakan pengurusan mayatnya, itu yang keenam tuh. Kemudian yang ketujuh, membayar hutangnya disegerakan. Jika seorang mukmin digantungkan dengan hutangnya hingga terbayar ya. Jadi kata Nabi itu dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ya radhiyallahu anhu. Itu yang ketujuh itu ya. Dan yang kedelapan, kita membaca doa istirja. Apa itu istirja? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ada 8 sunnah menjelang sakaratul maut sampai dia meninggal dunia. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani sakaratul maut. Begitu juga keluarga kita. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah menjalani sakaratul maut ya. Dan Allah berikan rahmat kepada keluarga kita sehingga Allah masukkan kita semua ke dalam surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.